Hai teman-teman, salam rayu untuk kita semuanya. Semoga semua teman-teman dan orang-orang tersayang dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah join. Semoga teman-teman yang baru bergabung suka bergabung di channel ini. Karena di channel ini saya sharing pengetahuan saya sambil juga teman-teman bisa belajar membaca chart Vedic Astrology. Untuk berbagi pengetahuan, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar apa yang teman-teman ketahui dan mungkin kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, sesempat saya akan membalas. Oke, kali ini saya sharing energi November dan Desember, purnama atau full moon dan new moon di akhir tahun 2024. Di tanggal 1 November 2024 terjadi new moon atau bulan baru di Libra. Energinya sudah saya baca dan saya korelasikan dengan bacaan tarot. Saya post di channel Kristal Tarot Indonesia. Bagi teman-teman yang ingin menonton, ingin mengetahui informasi, silakan ke channel Kristal Tarot Indonesia. Di channel itu juga nantinya akan rutin bacain energi setiap zodiak untuk new moon dan full moon. Setelah tanggal 1 November 2024, kita akan mengalami 2 kali purnama atau full moon dan 2 kali bulan baru atau new moon menutup tahun 2024 ini. Di tanggal 15 November 2024 terjadi full moon in Taurus. Kemudian 1 Desember 2024 terjadi new moon in Scorpio. Tanggal 16 Desember 2024 terjadi full moon in Gemini. Ini adalah full moon atau purnama akhir di tahun 2024. Kemudian di tanggal 30 Desember 2024 terjadi new moon atau bulan baru di Sagittarius. Setelah itu nantinya di tahun 2025 tanggal 29 Januari terjadi new moon atau bulan baru di Capricorn. Oke, kita mulai dari full moon di Taurus yang terjadi tanggal 15 November 2024. Teman-teman bisa lihat chart yang saya bagikan pada video. MO, Moon, derajat 03, Kombus, di angka 2. Angka 2 itu adalah Taurus. Di konstelasi Taurus ada juga Jupiter yang sedang retrograde, derajat 24, Uranus juga retrograde, derajat 01. Moon adalah Lord dari Cancer, angka 4, itu adalah Cancer. Nah, di konstelasi Cancer ada Mars dengan derajat 09. Berseberangan dengan Taurus atau opposite, ada konstelasi Scorpio, angka 8. Di konstelasi Scorpio ada Merkuri 22 derajat dan Sun, itu adalah matahari, baru masuk di konstelasi Scorpio. Meskipun posisi Moon dan Sun beroposit ketika terjadi full moon, tetapi ini bukan gerhana ya teman-teman. Energi full moon in Taurus ini adalah energi yang dibawa sejak new moon in Taurus yang terjadi tanggal 9 Mei 2024. Jadi permulaannya di 9 Mei 2024. Full moon berarti penyelesaian dari apa yang dimulai di tanggal 9 Mei 2024. Karena Taurus adalah elemen bumi, maka hal-hal yang dimulai dan diselesaikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan materi. Jenis-jenisnya bisa uang, terkait pengeluaran, pendapatan uang, pengelolaan uang, atau aset, properti, harta, kepemilikan, warisan, wasiat, atau investasi, saham, obligasi. Dan ini juga bisa terkait dengan kecantikan, produk kecantikan, baik itu kosmetik atau obat-obatan, klinik kecantikan, plastik surgery, atau bisa juga terkait dengan fashion, interior, dekorasi, makanan-makanan yang lezat, atau bahan pangan, dan bisa juga produk-produk barang branded, koleksi benda-benda barang branded, atau produk yang bernilai. Sementara energi moon adalah energi perasaan, keinginan, batin, intuisi dan intuitif, yang mempengaruhi kebahagiaan, mempengaruhi pikiran yang tenang juga, mempengaruhi aura wajah,
mempengaruhi kesenangan, kenyamanan, serta mempengaruhi kesehatan, pekerjaan. Jika Moon di Taurus, ini bisa membawa energi berbesar hati, keikhlasan, kedermawanan. Namun bisa juga dirasakan sebagai energi ingin menikmati hal-hal yang berkaitan dengan materi dunia, hal-hal yang tadi saya sebutkan. Yang menginginkan ini adalah batin, langsung dari perasaan. Sumbernya dari hati, kemudian memerintahkan pikiran, kemudian dilakukan actionnya oleh fisik. Maka pada full moon in Taurus kali ini, sebagian dari kita merasakan penyelesaian terkait hal-hal materi yang kita perjuangkan sejak bulan Mei tanggal 9 2024. Full moon in Taurus puncaknya 15 November 2024, tetapi posisi moon derajatnya masih 03 di Taurus. Biasanya sih 4-5 hari barulah moon masuk ke konstelasi berikutnya, yaitu Gemini. Jadi periode purnama tidak dirasakan puncak penyelesaiannya 15 November, begitu juga full moon lainnya ya teman-teman. Bisa sampai melar waktunya 4-5 hari ke depan. Nah, pada full moon 15 November ini bisa saja penyelesaiannya sampai ke 20 atau tanggal 19 November 2024. Nah, pada puncak full moon ini, beberapa dari kita merasakan harus benar-benar nge-push. Yang terutama adalah materi. Misalnya pelunasan hutang, atau pelunasan pembelian, pelunasan pembiayaan pendidikan, atau bisa juga pelunasan mengenai pendirian bangunan klinik atau biaya-biaya dari klinik yang dimulai sejak Mei 2024. Berikut juga hal-hal negatif terkait persoalan-persoalan yang ada nantinya. Masing-masing dong ya dari kita mungkin berada di aspek yang mana di dalam kehidupan kita, tetapi intinya adalah mengenai puncak dari apa yang dimulai sejak Mei 2024. Disinilah kita akan nge-push banget energi kemampuan materi kita. Mungkin ini bisa terjadi dari eksternal. Misalnya pihak eksternal yang menekan kita untuk kita segera nge-push untuk melunasi atau membayarkan apa yang sudah kita beli, apa yang sudah kita janjikan misalnya sejak bulan Mei 2024. Sejak bulan Mei 2024 ya, tetapi bukan di Mei itu, bisa saja Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 2024. Kalau memang teman-teman memulainya di Oktober 2024, maka dananya berarti sudah ada cukup besar, tetapi di 15-20 November ini harus dibayar tuntas seperti cash keras. Sebagian dari teman-teman akan mengeluarkan uang cukup besar untuk pelunasan dan penuntasan, tapi sebagian lagi dari teman-teman akan menerima uang rangka penyelesaian atau penuntasan dari pembiayaan. Mars adalah elemen api, Lord dari Aries. Posisi Mars ketika full moon di Taurus berada di Cancer kan ya, dan Lord dari Cancer adalah Moon. Sementara Mars dengan Moon tidak akur. Api dan air ya. Gambarannya mana yang lebih kuat, mana yang lebih banyak. Kalau elemen air lebih banyak, maka api bisa padam. Kalau api lebih banyak, maka air bisa menguap. Ini situasinya seperti ngotot ya. Ada dua pihak yang saling mempertahankan pendapatnya, mempertahankan penawarannya. Namun Merkuri yang berada di konstelasi Scorpio ini menggambarkan ada negosiasi. Meskipun ngotot-ngototan, tetap ada jalan untuk negosiasi. Kemungkinan nanti digambarkan pada puncaknya ketika full moon in Taurus ini terjadi negosiasi. Semisal, oke lah, saya bayar sebagian. Saya tidak bisa menuruti nilai yang kamu inginkan. Tapi kamu selesaikan dulu pekerjaan kamu, nantinya sisanya saya lunaskan setelah pekerjaan kamu selesai. Atau situasi ini sudah terjadi sejak dimulainya peristiwa yang berkaitan dengan Taurus ya teman-teman. Jenis-jenis yang saya sebutkan tadi materinya.
Sehingga pada puncaknya di full moon in Taurus inilah penuntasan dan penyelesaiannya. Dan teman-teman perlu waspada di momen full moon ini di tanggal 15 November sampai tanggal 20-an November 2024, karena pada situasi ini energi Merkuri retrograde sudah kerasa meskipun Merkuri belum retrograde. Merkuri retrograde-nya tanggal 29 November 2024. Selesainya 16 Desember 2024. Mungkin sebagian teman-teman nanti merasakan energi full moon ini. Full moon-nya kan masih berada di Taurus ya. Jadi ada energi yang tiba-tiba dirasakan pengen membeli sesuatu tanpa berpikir panjang. Pengen membeli sesuatu tanpa melakukan penawaran yang memuaskan. Dan rasanya menggebu-gebu ingin mendapatkan. Tanpa cari informasi lebih lanjut, tanpa dianalisis dulu. Kemudian masuklah Merkuri retrograde 29 November, maka semua harus remedi, revisi, penawaran lagi, analisis lagi, kan udah kebalik ya jadinya. Harusnya kan ditawar dulu baru dibeli, analisis dulu baru keputusan. Tetapi karena terburu-buru banget, apalagi Merkurinya berada di Scorpio ya. Lord dari Scorpio adalah Saturnus dan Pluto. Energi Scorpio ini adalah energi misterius. Ya, mungkin sebagian teman-teman merasakan keinginan batin ini secara misterius. Misalnya pokoknya suka aja, pokoknya mau aja, nggak tahu berasal dari mana datangnya. Nggak tahu dipengaruhi dari mana datangnya. Tiba-tiba aja ingin melakukan sesuatu secara tiba-tiba, frontal, yang berkaitan dengan materi, uang, tapi justru harus direvisi, harus diremedi, harus dianalisis lagi. Itulah yang perlu diwaspadai ya teman-teman, tanggal 15 November sampai 20-an November ya, sampai akhir November lah, karena Merkuri retrograde-nya 29 November. Kemudian kita masuk ke purnama, full moon di tanggal 16 Desember 2024. Ini adalah full moon terakhir di tahun 2024. Full moon terjadi di konstelasi Gemini. Energi full moon in Gemini ini sudah dirasakan sejak 7 Juni 2024 ketika dimulainya new moon in Gemini. Gemini berelemen udara, Lord dari Gemini adalah Merkuri. Posisi Merkuri ketika full moon in Gemini ini berada di konstelasi Scorpio dan sedang retrograde. Merkuri retrograde ini mengartikan remedi, revisi, pengulangan kembali, analisis kembali, komunikasi kembali, tawar-menawar kembali, pertemuan kembali, selebrasi atau perayaan, dan janji-janji yang belum tentu ditepati. Segala hal-hal yang terjadi ketika Merkuri retrograde kecil kemungkinannya untuk bisa konsisten, untuk bisa terpenuhi. Maknanya ketika ada sesuatu yang dilakukan ketika Merkuri retrograde, maka itu akan terjebak dalam circle Merkuri retrograde. Yang mana ketika nantinya Merkuri retrograde selesai retrograde-nya, seperti tidak ada antusias kembali, tidak ada obsesi, tidak ada ambisi kembali, dan itu bisa diletakkan, dikesampingkan begitu aja. Dilupakan, atau bahkan tidak diperdulikan. Tapi ketika nanti Merkuri retrograde kembali, hal-hal yang dikesampingkan itu, hal-hal yang dilupakan itu akan diingat kembali, dianalisis kembali, direvisi, diperiksa kembali, perlu bertemu kembali, perlu negosiasi kembali. Kalau begini terus-terusan, maka akan terjebak dalam circle Merkuri retrograde. Tidak ada kekonsistenan kan, tidak ada kepastian. Maka sangat disarankan ketika Merkuri retrograde tidak melakukan perjanjian, kontrak, akad, baik itu akad jual beli, akad nikah. Namun kalau untuk selebrasi, perayaan pernikahan itu kan beda dengan akad. Kalau perayaan itu kan berkaitan dengan reuni. Justru sangat disarankan ketika Merkuri retrograde. Sesuatu yang kita lakukan di Merkuri retrograde bisa terjadi remedi, pengulangan kembali, atau pengujian kembali. Kalau itu sebuah pesta yang terjadi ketika Merkuri retrograde, maka besar kemungkinan
pesta itu atau orang-orang yang terlibat dalam pesta itu bisa ketemu kembali, entah dalam momen pesta juga atau reuni atau ketemu dalam momen apa gitu, tetapi momennya energinya tetap sama, yaitu kebahagiaan kalau memang bahagia pada waktu itu. Tetapi kalau memang ada kesan buruk pada waktu itu ya ketemunya juga dalam kesan dan perasaan yang buruk. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika full moon di tanggal 15 November 2024, mungkin ada sebagian teman-teman yang terjebak dalam pengaruh energi full moon, maka harusnya di periode full moon November itu tertuntaskan ya persoalan-persoalan atau pencapaian-pencapaian mengenai materi, tetapi nyangkut di Mercury retrograde, maka mudah-mudahan bisa terselesaikan di full moon Gemini. Tetapi ketika full moon Gemini 16 Desember 2024, Mercury juga masih retrograde. Maka kalau kita lihat apabila itu terjadi, kemungkinan bisa terselesaikannya di full moon berikutnya ketika Mercury selesai retrograde. Full moon berikutnya itu terjadi 12 Februari 2025 atau 13 Januari 2025 terjadi full moon in Cancer atau saat full moon in Cancer. Oke, kemudian yang dirasakan ketika full moon in Gemini di 16 Desember 2024 atau bisa melar ke sampai 20 atau 21 Desember 2024, selain hal-hal yang tadi saya sebutkan pengaruh dari Mercury retrograde ya, sejak bulan Mei 2024, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, energi yang dirasakan adalah informasi-informasi yang datang dan informasi itu mengejutkan, membuat shock, membuat kaget, tidak percaya, karena informasi ini seperti membalikkan dunia kita. Yang padahal informasi-informasi itu belum tentu benar, belum tentu pasti, dan belum tentu valid. Masih informasi yang meragukan, tapi sempat membuat shock dan membuat down. Mungkin ada sebagian terjebak dalam informasi yang belum tentu valid itu, tetapi ada sebagian tidak percaya dan cross-check kembali, cari tahu kembali dan meyakinkan kembali. Nah, ternyata beberapa dari informasi-informasi itu ternyata keliru. Sehingga yang tadinya sempat shock, sempat down, mendadak tenang kembali, ya ibarat naik roller coaster. Bagaimana tadi paniknya, ternyata mendadak semuanya baik-baik aja. Nah, pada puncak full moon in Gemini ini akan ada pembahasan, akan ada analisis kembali. Mungkin ada sebagian teman-teman perlu bertemu dengan seseorang, perlu konsultasi, perlu berbicara mengenai pengalaman yang sudah dialami dan keingintahuan untuk hal-hal yang akan dialami ke depannya. Kalaupun tidak bisa bertemu karena jaraknya jauh, maka komunikasi jarak jauh bisa terjadi, misalnya chatting atau telepon ya, atau pertemuan meeting Zoom. Bisa saja teman-teman jalani nantinya ketika puncak full moon. Ya, sebagian akan ada menerima undangan atau menerima ajakan untuk mengikuti selebrasi atau sebuah perayaan. Dan kabar baiknya, Mercury retrograde selesainya 16 Desember. Jadi sebelum memasuki tahun baru ya teman-teman. Maka kalau ada sebagian teman-teman yang berencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi tanpa ada kendala. Karena ke luar negeri kan terkait dengan dokumen-dokumen ya. Biasanya banyak masalah perjalanan terkait dengan koper yang nyasar atau dokumen, entah itu visa atau paspor atau kesasar. Itu biasanya di periode Mercury retrograde. Untuk sebagian teman-teman yang biasa tutup buku akhir tahun, menyiapkan laporan, sepertinya ini adalah periodenya. Mungkin akan ada nanti tuntutan dari pimpinan ya untuk siapkan laporan akhir tahun yang nanti timing batas waktunya di puncak full moon bisa sampai 20 Desember 2024 harus selesai. Dan karena full moon in Gemini ini juga masih dipengaruhi dengan posisi Mars yang berada di konstelasi Cancer,
Maka ada kaitannya juga dengan hasrat, termasuk juga hasrat sexuality atau hasrat memiliki sesuatu, chemistry yang begitu kuat, perasaan yang menggebu-gebu, yang membuat kuat banget keinginan untuk mengkomunikasikan, sharing, mencari media untuk melimpahkan semua rasa itu. Untuk sebagian mungkin akan merasakan puncak stres yang sangat tinggi, apalagi jika tidak menemukan media. Nah, berkaitan dengan hasrat, keinginan, ini ada kaitannya dengan cakra dasar. Cakra dasar ini berkaitan dengan energi kreativitas. Maka kalau sebagian teman-teman tidak bisa menemukan media untuk melampiaskan hasrat ataupun keinginan, maka teman-teman bisa gunakan media-media yang kreatif. Misalnya, lakukan kegiatan-kegiatan ini yang positif, yang menghabiskan banyak energi. Misalnya, rapiin rumah, beresin rumah, bersih-bersih. Atau kalau ada dinding yang warnanya memudar, pergi ke toko bangunan, beli cat dan cat sendiri. Habis itu energi dari hasrat. Ya, karena semuanya tertumpah dalam kreativitas. Tapi teman-teman bisa lakukan hal-hal lain kok ya, nggak harus selalu ngecat dinding. Kalau sebagian teman-teman punya waktu, tenaga, dan uang, dan sedang kangen dengan seseorang, kunjungilah. Entah itu sahabat, entah itu orang tua, entah itu siapa, kalau memang memungkinkan. Karena di puncak full moon ini dengan pengaruh Merkuri retrograde, rasa kangen luar biasa itu akan muncul. Kalau nggak bisa ditemui ya di telepon berbicara, yang penting kangennya itu terlampiaskan. Oke, jadi bagi teman-teman yang pusing mengenai pekerjaan, ini bisa tertuntaskan di full moon, mengenai dokumen-dokumen atau surat-surat yang perlu untuk perjalanan, itu juga bisa terselesaikan sehingga liburan akhir tahun 2024 ke tahun baru 2025 ini mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Teman-teman sudah bisa tetapkan mau kemana, bersama dengan siapa, apakah hanya ngumpul bersama dengan keluarga, atau bersama sahabat, teman, pasangan, dengan siapa saja yang teman-teman anggap itu adalah seseorang yang bisa diajak untuk komunikasi ya, bisa ngobrol bareng ya. Oke teman-teman, kemudian kita masuk new moon, bulan baru di tanggal 1 Desember 2024. Tadi saya baca full moon lebih dulu ya. Makanya tadi full moon pertama 15 November, full moon kedua 16 Desember. Nah, new moon 1 Desember 2024 terjadi di konstelasi Scorpio. Energi new moon adalah energi permulaan. Apa yang dimulai, apa yang mulai difikirkan, direalisasikan. Karena berada di konstelasi Scorpio, maka hal-hal yang dimulai ketika 1 Desember 2024 ini bisa dirasakan Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai puncaknya full moon Scorpio ya, teman-teman di tahun 2025 yaitu di Mei 2025. New moon di 1 Desember ini masih dipengaruhi Merkuri retrograde. Energi yang dirasakan di New moon in Scorpio ini adalah ada tindakan-tindakan ataupun peristiwa-peristiwa, begitu juga informasi ataupun kabar-kabar yang tidak terduga, yang misterius, yang tidak terencana. Energi New Moon in Scorpio ini bisa membawa hal-hal yang misterius, hal-hal yang tidak terduga, dan juga bisa mempengaruhi emosi. Emosi yang bisa saja bertindak kikir, kejam, itu negatifnya. Tapi emosi positifnya adalah tiba-tiba rajin dadakan melakukan pekerjaan yang tadinya males banget dikerjakan, tiba-tiba pengen dikerjakan, pengen dituntaskan. Cocok energinya jika digunakan untuk tutup buku akhir tahun ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pekerjaannya membuat laporan akhir tahun. Dan ini juga bisa membawa energi komunikasi secara tiba-tiba, pertemuan tidak terduga. Hal-hal yang tadinya tersembunyi, hal-hal yang tadinya berada dalam gelap,
ini bisa muncul ke permukaan, diketahui oleh publik atau diketahui oleh umum? Ya, rahasia yang terbongkar bisa saja, tapi seperti ada yang bersembunyi di belakang yang punya maksud kepentingan tertentu. Namun memang ini karena kelicikan ya, atau kebencian ya, atau iri, dengki yang dia ini nggak kelihatan. Makanya energinya misterius. Kita mungkin akan mencari tahu siapa sih yang ngomong, siapa sih yang nyebar isu, siapa sih yang mempublikasikan gitu. Atau kalaupun bukan karena seseorang, ini bisa jadi karena ada kesalahan dari teknologi. Entah itu kesalahan dalam mempergunakan teknologi, terlalu berlebihan dalam menggunakan teknologi, atau memang kelalaian di teknologi itu sendiri. Misalnya saja ya, ada video yang sangat privacy disimpan di handphone. Tanpa disadari, handphone itu sudah terjual atau sudah dikuasai oleh orang lain. Nah, ternyata file yang disimpan itu muncul. Mungkin sudah dihapus di masa sebelumnya, tapi ternyata bisa muncul lagi. Dan itu dipergunakan oleh seseorang atau dipublikasikan atau bisa terkait dengan chat ya yang sudah terhapus tapi kok bisa muncul kembali. Atau bisa saja seseorang yang sudah nggak ada nomor kontaknya di handphone, tiba-tiba telepon dengan nomor yang berbeda. Kalau di New Moon sebelumnya, New Moon in Gemini, kita mendapatkan informasi-informasi yang mengejutkan, yang membuat shock and down, yang kemudian puncaknya ketika Full Moon in Gemini, maka di New Moon in Scorpio ini, energinya juga shock and down, tapi ini terkait dengan hal-hal yang realistis. Kita bertemu, kita melihat, kita menyaksikan. Ini bukan informasi, tetapi hal-hal yang ada di hadapan kita. Yang bisa membuat kita kaget, shock and down, tapi hal-hal yang kita lihat belum tentu kebenarannya. Masih belum valid, masih belum jelas. Walaupun kita udah ngelihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadi perbedaannya itu melihat, mendengar, dan merasakan. Kalau melihat itu dengan mata, kita saksikan. Kalau mendengar itu informasi yang kita dapatkan dari gelombang ke telinga, kalau merasakan itu bersentuhan dengan kita, atau kita merasakan dari sisi emosional secara langsung. Nah, New Moon in Scorpio ini energinya adalah melihat dan mungkin bisa merasakan hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan sepanjang New Moon Scorpio sampai Full Moon Scorpio di bulan Mei 2024 yang itu misterius, masih belum valid dan masih belum bisa dipastikan. Butuh analisis, pembuktian, klarifikasi, baru bisa itu benar-benar dipastikan. Jadi hati-hati teman-teman. Misalnya teman-teman ngelihat pasangan teman-teman lagi duduk bersama dengan lawan jenis, ternyata nggak begitu kebenarannya. Bisa saja lawan jenis yang duduk dengan pasangan teman-teman itu dia cuma numpang. Dia cuma misalnya numpang tanya doang gitu. Jangan boro-boro langsung cemburu, marah-marah, dan bertengkar ya. Analisis dulu, dengarkan dulu penjelasan, dan yakinkan dulu ya. Ya, untuk teman-teman yang sedang mencari jodoh atau ingin menemukan jodoh, momen ini juga bisa memungkinkan ya untuk ketemu secara tiba-tiba, perkenalan secara tiba-tiba yang tidak terduga, dan seperti ada kesan misterius ya, campur tangan alam gitu yang bisa mempertemukan kamu dan dia di tempat yang tadinya tidak terfikirkan. Dan bisa mengarah pada rencana pernikahan yang terlalu cepat nantinya, atau rencana untuk memiliki anak secara tiba-tiba misalnya. Hal-hal yang sulit untuk dicari dasarnya, nggak tahu kenapa gitu. Seperti seperti halnya alasan cinta, kenapa bisa cinta? Ya nggak tahu kenapa, pokoknya cinta aja gitu. Kemudian, New Moon terakhir di tahun 2024 di tanggal 30 Desember 2024, New Moon in Sagittarius. Sagittarius, elemen api bermakna petualangan ya. Banyak
yang melakukan petualangan berkunjung ke tempat-tempat berair ya. Maknanya memang ketika liburan akhir tahun atau habis hari raya, banyak dari kita perginya itu ke tempat-tempat yang berair. Maknanya adalah untuk cleansing kan ya, untuk pembersihan, untuk pemurnian. Namun mungkin sebagian dari orang-orang tidak berpikir kalau itu cleansing. Maknanya tamasya aja gitu, bawa keluarga mandi-mandi di sungai, di kolam atau di mana gitu, di tempat yang berair. Tapi sebenarnya jiwa yang mengarahkan untuk pergi ke tempat-tempat yang berair, misalnya pantai, sungai, itu akan jadi minat yang paling kuat ketika akhir tahun atau menuju awal tahun dan juga setelah hari raya. Oke, New Moon in Sagittarius. Lord dari Sagittarius adalah Jupiter, posisi Jupiter berada di Taurus. Saat New Moon in Sagittarius, Merkuri sudah selesai retrograde. Namun, posisi Mars retrograde ini ya, teman-teman. Di tanggal 16 Desember, Mars posisinya 11 derajat di Cancer. Ini kenapa menurun 08 derajat di Cancer Marsnya, berarti retrograde. Iya benar teman-teman, setelah saya cek di tanggal 7 Desember 2024, Mars retrograde dari Cancer ke Gemini. Kemudian progresif bergerak dari Gemini menuju Cancer kembali di tanggal 24 Februari 2025. Nanti saya akan buat video khusus untuk bacaan retrograde-nya Mars in Gemini ya. Energi new moon adalah energi permulaan. Maka selain hal-hal yang tadi saya sebutkan, New Moon in Sagittarius 30 Desember 2024 ini, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni puncaknya 2025. Ada keinginan-keinginan untuk berpetualang, mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, atau mengunjungi tempat yang sudah pernah dikunjungi. Dan ini akan membuat sebagian dari teman-teman jauh dari tanah kelahiran atau jauh dari tempat tinggal. Mungkin mendapatkan pekerjaan di luar kota, jarang bisa pulang. Ini juga menggambarkan adanya keputusan perpindahan ataupun mutasi di 30 Desember 2024. Yang bisa saja keputusan itu membuat teman-teman sebagian kembali ke kampung halaman atau semakin jauh dari kampung halaman, ke kota lain atau ke tempat lain. Namun ada juga sebagian yang mendapatkan keputusan izin pensiun bisa saja ya. Karena posisi Jupiter ya, Lord dari Sagittarius berada di Taurus, maka ini juga bisa berarti teman-teman akan mendapatkan peningkatan gaji atau peningkatan honor. Bagi teman-teman yang dipindah tugaskan atau mutasi atau perpindahan posisi. Tapi kalau sebagian teman-teman yang nggak ada perpindahan posisi, nggak ada mutasi seperti bisnis misalnya, usaha sendiri misalnya, maka ini menggambarkan teman-teman mungkin akan jauh dari tempat bisnis ataupun tempat usaha karena teman-teman melakukan perjalanan. Entah ini memang dalam rangka liburan, atau seperti ada rasa lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah. Misalnya lebih banyak waktu nongkrong bersama dengan teman-teman, atau lebih banyak waktu dihabiskan bekerja jauh dari keluarga atau jauh dari tempat tinggal. Intinya memang ada aktivitas-aktivitas yang membuat sebagian teman-teman itu jarang untuk pulang atau kalaupun pulang itu udah capek ya, udah tinggal ngantuknya aja gitu. Dan sedikit saya sampaikan highlightnya ya teman-teman. Ketika new moon, nah contohnya saat ini 30 Desember new moon in Sagittarius. Maka kalian teman-teman yang punya moon Sagittarius khususnya ya, ini akan sangat berdampak. Untuk sun Sagittarius juga, ascendant Sagittarius juga akan sangat berdampak. Yang berarti orang-orang Sagittarius yang sangat merasakan energi new moon yang paling utama. Memang setiap dari kita punya Sagittarius di dalam tanda zodiak kita kan, tetapi khususnya adalah orang-orang yang punya sun, ascendant dan moon Sagittarius akan merasakan energinya sangat kuat, yaitu melakukan perjalanan misalnya atau nyaman tinggal di tempat tinggal orang lain bukan di tempat tinggal sendiri.
Nah, kalau sebagian Sagittarius masih menetap di tempat tinggalnya, di rumahnya pada momen new moon ini sampai nanti bulan Juni 2025, yang dirasakan apa? Ketidaknyamanan, gerasa-gerusu, ketidaktenangan, dilematik terus, atau ngerasa ada hal-hal misterius yang membuat batin yang gak tentram, mimpi-mimpi buruk. Ya, solusinya adalah ya lebih banyak menghabiskan waktu di luar aja, ngumpul bersama dengan teman-teman atau cari kegiatan di luar rumah. Nah, pulangnya itu kalau memang sudah tinggal istirahat atau menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Begitu juga untuk tanda zodiak lain ketika new moon ya. Seperti yang tadi saya bacakan sebelumnya kan new moon in Scorpio itu berdampak banget untuk Scorpio Sun, Moon Ascendant, dan new moon lainnya. Jadi kalau nanti teman-teman dapat informasi new moon, apakah di tanda zodiak Sun, Moon, Ascendant teman-teman, maka persiapkan diri. Karena new moon di Sagittarius ya, maka kalau teman-teman nantinya meninggalkan keluarga atau meninggalkan tempat tinggal untuk bekerja di luar kota atau tinggal di tempat tinggal orang lain, tentunya teman-teman itu kan meninggalkan keluarga dan meninggalkan rumah. Pastikan kondisi rumah atau keluarga aman dari sisi keamanan dan kenyamanan dari misalnya maling atau penguntit ya. Atau kalau rumah ditinggalkan kosong ya pastikan ada yang jaga karena new moon in Sagittarius ini masih dipengaruhi dengan new moon in Scorpio kan yang terjadi di bulan November. Waktunya itu bersatu ya. Seperti yang tadi saya katakan, new moon in Scorpio ada hal-hal misterius, hal-hal yang terjadi secara tiba-tiba, yang tidak terduga, yang terlihat. Mudah-mudahan ya jangan sampai teman-teman tiba-tiba kaget gitu melihat rumah yang dibongkar maling ketika ditinggalkan atau hal-hal terjadi secara tidak terduga dan tidak diinginkan ya. Jadi pastikan kondisi aman, dititipkan atau dijaga gitu. Jupiter yang berada di Taurus juga kan menggambarkan tentang materi ya. Harus ada pengorbanan materi ya untuk menjaga materi lainnya atau menjaga orang-orang yang disayang. Dan karena new moon juga berada di Sagittarius, Sagittarius ini juga bukan hanya tentang petualangan dari perjalanan kaki ya, tapi juga petualangan dari perjalanan hati. Maka pada new moon in Sagittarius ini juga ada beberapa teman-teman yang akan memulai petualangan baru dalam romansa asmara. Yang bisa saja karena dipengaruhi new moon in Scorpio di masa sebelumnya atau momennya di new moon in Sagittarius ini ya ketemu secara tidak terduga, kemudian komunikasi, pendekatan, dan ya mulai petualangan baru untuk dijalani dulu atau bagaimana ya. Mars juga masih berada di Cancer ya, masih ada hasrat yang sangat kuat, mungkin menggebu-gebu, rasa penasaran, yang akan membuat sebagian dari teman-teman jika sangat terpengaruh dengan emosi ini bisa mengeluarkan materi, merelakan materi untuk membiayai hubungan, entah itu biaya perjalanan atau minimal Jupiter in Taurus, Taurus energi kecantikan ya, pengennya rapi-rapi, pengennya cantik, pengennya ganteng-ganteng gitu ya. Karena ada sesuatu yang dihadapi atau ada seseorang yang ingin melihat sehingga merasakan kehidupan itu lebih berwarna, kehidupan itu lebih indah karena emosional romansa. Tetapi saya rasakan di sini tidak terlalu terburu-buru ya kalau untuk melangsungkan pernikahan, justru lebih analisis, emosinya dapet, hasratnya dapet. Tapi kalau untuk keputusan jangka panjang, teman-teman lihat deh, Saturnus di konstelasi angka 11 itu Aquarius dan ada Venus. Venus itulah adalah energi cintanya. Ada Saturnus ya. Saturnus ini kan kebijaksanaan. Menguat banget ini Saturnus karena tidak retrograde dan 20 derajat. Sehingga meskipun terpengaruh dengan emosi hasrat romansa, tapi masih tetap bisa terkendali dengan kepemimpinan Saturnus yang ada di dalam diri. Masih berpikir logika gitu, masih hitung-hitungan, masih mikir untuk jangka panjang. Inginnya sih menikmati dulu,
mengenal dulu, analisis dulu, atau bahkan inginnya mengorek-ngorek masa lalu gitu. Pengen tahu ini orang masa lalunya seperti apa sih, kemudian visinya ke depan seperti apa sih, sama nggak, cocok nggak gitu. Nah, jadi sarannya bagi teman-teman yang terpengaruh banget dengan emosional romansa ini pasti ada salah satunya yang akan bucin nih ya. Tapi salah satunya enggak, salah satunya hanya mengikuti irama romansanya gitu. Belum berani untuk punya pandangan ke masa depan atau hubungan jangka panjang. Nah, bagi teman-teman yang terpengaruh dengan emosional asmara ini dan kemudian berani berkorban biaya untuk hubungan ini, sebaiknya mikir-mikir dulu deh ya. Ya, jangan sampai nantinya teman-teman sudah berharap, kemudian ada pengorbanan uang di dalamnya, tapi ternyata dianya tidak punya visi yang sama dengan teman-teman. Justru dianya seperti sedang memilah-milah mana yang terbaik atau menunggu yang lebih baik. Nah, ini nantinya posisi teman-teman yang mana nih kalau dalam romansa relationship ya? Dan bila kita lihat posisi Mars yang retrograde di Cancer, ini bisa memicu emosional. Sisi positifnya bisa membawa emosi keberanian untuk menguji sesuatu yang belum pernah diuji sama sekali. Bisa ini menguji keberanian kita untuk mengunjungi suatu tempat tertentu atau menjalani keadaan dan situasi tertentu. Keadaan situasi yang benar-benar baru dan bahkan rasa penasaran yang begitu tinggi. Kemudian juga bisa memicu emosi rasa tidak sabaran. Mars retrograde ini membuat segala emosi, keberanian, keinginan untuk instan, seberapa banyak pun push kita untuk segera terselesaikan, apapun situasinya nantinya, tidak akan bisa terselesaikan. Sampai ketika nantinya Mars reinvention, selesai retrograde-nya, itu adalah masanya atau fasenya memang keadaan itu akan terselesaikan. Jadi ibaratnya seperti ban mobil yang kepater ya istilahnya, terjebak di pasir, meskipun di gas kencang banget, tapi hanya muter-muter di situ-situ aja. Sementara tenaga pendorong di belakang nggak kuat untuk mengeluarkan roda mobil dari pasir. Gambarannya seperti itu. Dan posisi Mars in Cancer ini juga beroposit dengan Pluto yang berada di Capricorn. Ini berarti gambarannya emosi adanya keinginan perubahan. Karena berada di akhir tahun 2024, maka emosi ini memberikan kita inspirasi dan semangat, motivasi ingin melakukan perubahan di tahun 2025. Meskipun kita sangat ingin segera melihat perubahan itu, tetapi ya belum bisa karena kita harus menjalani dulu, kita harus melewati dulu prosesnya. Fase new moon atau bulan baru adalah fase yang terbaik untuk melepaskan segala afirmasi-afirmasi. Maka silakan teman-teman afirmasikan hal-hal yang teman-teman inginkan nantinya untuk bisa teman-teman dapatkan di tahun 2025 pada momen New Moon in Sagittarius ini di tanggal 30 dan 31 Desember 2024. Semoga apa yang teman-teman afirmasikan untuk tahun 2025 tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, saya pikir cukup. Semoga bacaan ini bermanfaat. Bacaan ini berlaku hingga akhir tahun 2024 dan teman-teman bisa flashback kembali nantinya ketika memasuki tahun 2025 atau di tahun 2025. Karena untuk puncak full moon Scorpio dan full moon Sagittarius terjadinya kan di tahun 2025. Nantinya apabila ada update energi tambahan akan saya post kembali di channel ini. Dinantikan ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, cukup panjang ya karena update 2 purnama dan 2 new moon. Jaga kesehatan teman-teman, tetap optimis untuk segala rezeki yang datang, tetap semangat untuk usaha dan perjuangannya. Semesta menerima energi yang teman-teman lepaskan dan sesuai dengan hukum alam, energi yang teman-teman lepaskan akan kembali ke teman-teman berkali lipat. Usaha tidak akan mengkhianati hasil, rezeki tidak akan tertukar. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.